Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, tapi masih mulus Bu. Masih mulus ya? Ibu masih ingat saya Saminan Puji ya? Iya Bu. Dan Ibu kalau mulus itu normal, itu kontraksi rahimnya mengecil kembali ke apa ya? Ibu saya izin tutup tirai dulu ya Bu ya? Iya silakan. Bu maaf ya. Ya. Ibu, Bu Ika, saya izin untuk memberikan informasi terkait KB ya. Ibu mertuanya ya Bu Iya, ya? saya mertuanya. Ibu, apakah ada waktu biar sekalian saya beri informasi mengenai metode KB-nya? Gimana caranya? Nggak apa-apa deh Mak. Apa-apa ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Jadi begini Ibu, Bu Ika, Ibu, kita mulai ya Bu ya. Saya mulai untuk memberikan informasi terkait metode pilihan KB ya. Ibu, apakah Ibu Ika ingin punya anak lagi setelah melahirkan ini? Iya. Ada ya Bu ya, ada rencana. Ini baru 2 ya Bu, laki-laki dua-duanya. Rencana perempuan ya Bu, insya Allah ya. Jadi karena Ibu ingin punya anak lagi, ini saya ada kartu metode KB, ada tubektomi dan vasektomi. Nah, 2 kartu metode KB ini tidak cocok untuk ibu yang ingin punya anak lagi, karena tubektomi dan vasektomi ini adalah kontrasepsi mantap atau permanen ya Bu ya. Jadi saya akan sisihkan 2 kartu metode KB ini ya Bu ya. Lalu Ibu Ika, kira-kira kapan ingin punya anak lagi setelah melahirkan? Nanti aja Bu, 2 tahun lagi aja. 2 tahun lagi Ibu? Dulu ya. Gitu, biar istirahat dulu ya Bu. Baik. Ibu, ini saya ada kartu untuk menjelaskan waktu dan jarak kehamilan yang sehat ya Ibu ya. Jadi, waktu dan jarak kehamilan yang sehat untuk dapat hamil kembali setelah melahirkan, setidaknya Ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Terus, setelah keguguran, Ibu dapat menunda kehamilan bila tidak ingin segera hamil kembali. Kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Jarak kehamilan ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya akan aman Bu Ika bila berjarak 2 tahun. Menjalankan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi, serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga kematian pada bayi. Wanita yang berusia di atas 35 tahun dan sudah mengalami 5 kehamilan memiliki resiko lebih tinggi saat hamil kembali. Nah, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya Ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Gitu ya Bu ya. Ibu Ika, kira-kira tahu nggak Ibu kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? 6 bulan kali Bu. Nggak tahu. Ibu tahu kapan bisa? Baik, di sini ada kartu Ibu. Saya jelaskan kembali ke masa subur. Jadi kapan Ibu Ika bisa subur kembali setelah melahirkan ya? Wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur dengan lebih cepat. Begitu Ibu. Apakah Ibu ada rencana menyusui bayinya setelah melahirkan? Ada ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa secara eksklusif ya Bu ya. Jadi karena Ibu ada berencana menyusui bayinya ya Bu ya. Saya akan sisihkan beberapa metode KB yang tidak cocok untuk ibu menyusui, yaitu ada kontrasepsi suntik kombinasi, ada kontrasepsi suntik progestin,
ada kontrasepsi pil kombinasi. 3 metode KB ini tidak cocok untuk ibu menyusui, gitu ya Bu ya. Jadi akan saya sisihkan 3 metode KB ini ya Bu ya. Ibu, apakah nanti ada rencana untuk memberikan makanan tambahan pada bayi sampai usia bayinya 6 bulan? Iya, nanti 6 bulan aja ya, nanti Bu. ya 6 bulan aja. Baik. Kalau ibunya bekerja, Baik. Kalau gitu, apakah Ibu Ika tahu ada KB yang bisa digunakan setelah bersalin? Ibu tahu atau tidak? Belum tahu. Belum tahu. Masih ada waktu ya Bu ya. Saya akan memberikan informasi untuk KB pasca salin ya Bu ya. Jadi ini ada kartu untuk mempromosikan KBPP sebelum ibu pulang. Nah, setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Pelayanan KB sehabis melahirkan ini disebut dengan KB pasca persalinan. Ya. Nah, KB pasca persalinan ini sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan, semasa ibu masih di fasilitas sebelum kembali ke rumah. Dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan di fasilitas sebelum kembali ke rumah, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas lagi nantinya ya. Lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu lebih hemat waktu dan uang apabila ibu memilih metode jangka panjang untuk digunakan sebelum ibu pulang. Nah, keluarga juga lebih banyak waktu untuk digunakan sebelum ibu pulang. Gitu ya Bu ya. Ibu dulu KB-nya apa ya Bu Ika? Saya dulu KB-nya suntik, Bu. Suntik yang berapa bulan Ibu? Dulu yang 3 bulan. Cocok tapi Bu? Enggak cocok. Kalau Ibu masih ada waktu ya Bu ya? Saya jelaskan selanjutnya ya. Ibu ini ada beberapa kartu yang sesuai dengan kondisi Ibu. Nah, saya urut dari yang yang efektif ya Bu ya, sangat efektif. Yang kondom saya nggak mau, Bu. Yang kondom, Iya. kenapa Ibu pernah pakai kondom? Tapi Suami saya nggak oh mau. suaminya. Baik, kalau begitu untuk metode kontrasepsi kondom laki-laki saya sisihkan dulu ya Bu ya. Ini Ibu saya urutkan dari yang sangat efektif ya Bu. Ada implan, terus ada alat kontrasepsi dalam rahim, lalu ada metode amenorelaksasi, lalu ada kontrasepsi pil progestin. Itu mau juga saya pelupa. Yang mana? Yang pil. Kalau begitu, Iya. baik. Kalau begitu kontrasepsi pil progestinnya saya sisihkan ya Bu ya, karena Ibu Ika-nya nggak mau katanya ya Bu. Baik, saya sisihkan. Berarti ada 3 pilihan KB Ibu. 3-tiganya sangat efektif. Ya, jika ada waktu saya akan jelaskan 3-tiganya begitu ya. Dari yang mulai efektif ya Bu ya. Nah, ini yang pertama, ada implan. Nah, ini Bu contohnya ya Bu ya. Ini contoh implannya. Keefektivitasannya sangat efektif Ibu, 99,95%. Ini merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit Bu. Nah, nanti di sebelah sini ya. Di situ ya. Melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Ini juga aman untuk menyusui ya. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum ibu pulang. Nah, keterbatasannya mungkin dapat menyebabkan perubahan pada head bulanan, sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Lalu untuk yang selanjutnya, ini ada alat kontrasepsi dalam rahim. Ini untuk alatnya seperti ini Ibu ya. Ini keefektivitasannya 99,4%, sangat efektif.
Ini merupakan alat kecil, fleksibel, plastik dan mengandung tembaga. Mencegah kehamilan selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Nah, ini metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon. Terus dapat digunakan juga untuk ibu menyusui. Ini juga dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum ibu pulang dari rumah sakit. Ini tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan kurang 4 minggu. Keterbatasannya yang mungkin terjadi salah satunya adalah menyebabkan head yang lebih lama, sedikit kram, dan nyeri selama head. Begitu. Yang selanjutnya Ibu ada metode aminorelatasi. Ini ya Bu ya, ini sangat efektif, lebih dari 99%. Nah, mal ini merupakan KB sementara untuk digunakan setelah persalinan. Ini tapi harus memenuhi 3 persyaratan kalau Ibu Ika mau mal. Yang pertama, Ibu Ika harus belum haid dulu sejak setelah melahirkan. Lalu yang kedua, Ibu Ika menyusui bayinya secara eksklusif saja, ya pagi, siang, malam tanpa tambahan makanan apapun. Yang ketiga, bayi kurang dari 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, ibu harus memikirkan metode KB yang akan digunakan lagi setelah mal tidak efektif kembali. Begitu ya, Bu ya. Nah, Ibu, dari 3 metode KB yang cocok dengan keadaan Ibu, kira-kira Ibu memilih yang mana? Gimana Ibu? Saya terserah anak saya. Impan aja ya Mak, soalnya kalau yang apa Bu ini, nah itu Mal. Ada yang mal itu aminorelatasi, takutnya sayangnya nggak sih eksklusif Oh, karena kan gitu. kayak takutnya kayak kemarin juga gagal ya. Oh, Ibu sempat gagal. Baik, kalau begitu yang ini saya sisihkan Iya. ya Bu ya. Kalau yang ini apa? Yang ini alat kontrasepsi dalam rahim. Enggak, itu enggak, saya takut dipasangnya Bu. Begitu. Iya, kayaknya ini aja Bu Bidan, Begitu, implan aja. Implan aja. Iya. Ini ya Ibu ya, Iya. implannya. Ibu memilih implan ya Bu ya. Metode kontrasepsi yang sesuai dengan keadaan Ibu ya Bu ya. Ini saya ada brosur Ibu mengenai implan. Nah, ini ya Bu ya brosurnya. Ibu akan baca sendiri atau saya bacakan ya Bu? Dibacain Bacakan aja kali ya. aja, Bacakan, iya. Bisa baik. dengar sama-sama. Baik. Ini saya bacakan ya Bu ya. Ini implan ya Bu ya. Ini alatnya. Nah, untuk implan ini tidak dianjurkan jika Ibu Ika mengalami perdarahan persalinan. Nah, dan untuk kondisi ini Ibu Ika baik ya kondisinya, tidak mengalami perdarahan. Terus ini juga implan tidak boleh dipakai untuk wanita yang menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara dalam 5 tahun terakhir ini. Terus implan ini juga tidak dianjurkan untuk ibu yang menderita penyumbatan pembuluh darah belik yang akut ya. Terus satu lagi, implan ini juga tidak dianjurkan untuk ibu yang menderita penyakit hati yang berat atau parah. Nah, alhamdulillah kondisi Ibu Ika ini sesuai dengan metode KB yang Ibu pilih ya. Lalu keterbatasan untuk implan ini Ibu, selama beberapa bulan pertama ada beberapa efek samping yang sering ditemui. Misalnya head Ibu nanti yang lebih sedikit atau lebih singkat, lalu head yang tidak teratur yang berlangsung lebih dari 8 hari, head jarang atau tidak head. Nanti sekitar 1 tahun, efek samping yang umum termasuk head lebih sedikit dan lebih singkat, lalu siklus dan lemah head yang tidak teratur, gitu ya Bu. Lalu implan ini juga memiliki keterbatasan, misalnya dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri perut, rasa tidak nyaman pada payudara, atau efek samping yang lain. Nah, efek samping ini sering ditemui dan bukan tanda adanya penyakit ya Bu Ika ya. Nah, untuk implan ini juga ada keterbatasan nanti biasanya perubahan berat badan, lalu dermatitis atau jerawat, gangguan suasana hati dan juga penuaan. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait informasi implan?
Ada yang mau ditanya? Enggak. Nggak ada. Udah cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya Bu ya. Mantap untuk memilih implan ya Bu. Iya. Ibu, saya mau tanya nih, efek samping atau keterbatasan implan yang tadi saya jelaskan apa aja ya Bu ya? Mensnya nggak lancar. Iya betul, betul Pusing. Ibu. Sampai ada Pusing. jerawat Ada ya, jerawat, nggak iya apa-apa. Ibu. Iya, iya betul itu semua ya. Baik, kalau begitu Ibu dan keluarga sudah memilih implan, nanti Ibu bicarakan lebih lanjut dengan suami. Setelah itu ada inform konsen atau tanda tangan yang akan ditandatangani oleh suami, Ibu, dan saksi ya Bu ya untuk pemasangan implan. Nanti untuk pemasangan implan saya akan siapkan terlebih dahulu ya Bu ya untuk alat-alatnya. Ibu, saya akan catat untuk konseling ini. Baik Ibu, ini saya sudah tulis daftar konseling Ibu ya untuk pemakaian implan ya Bu ya. Mangga Ibu tanda tangan di sebelah sini. Bu, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya siapkan dulu alat untuk implannya ya Bu ya. Ibu silakan istirahat. Iya. Mangga, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Bu. Waalaikumsalam.